warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah kembali pertemukan kita bersama dalam kita usaha untuk selalu mengistiqomahkan iman dan takwa kita sekalian, untuk selalu menjaga iman dan takwa kita sekalian supaya tetap tertancap, terhujam di dada yang paling dalam di kita bersama. Salawat dan salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yarhamukumullah. Malam hari ini kita masih mempelajari surat Al-Furqan ayat yang ke-63, yaitu ciri-ciri ibadur rahman. Di pertemuan yang lalu ada yang tertinggal sedikit, yaitu tentang penyebutan ibadur rahman. Saya belum sempat menjelaskan kenapa di dalam surat Al-Furqan ini tersebut sebagai ibadur rahman, bukan ibadullah, ya. Bukan ibadullah, tapi disebut dengan kalimat ibadur rahman. Kalau yang lain-lain kan sering disebut atau tersebut dalam Al-Quran itu Abdullah, ya, hamba Allah. Tapi di ayat ini disebutkan hamba yang maha rahman, meskipun tujuannya juga Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menyebut dengan sifatnya. Tentu saya awali wallahu alam shawab. Jadi jamaah sekalian, ini berawal dari rumor, ya. Berawal dari rumor di kalangan orang-orang kafir yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa tersebar rumor bahwa Muhammad dan sahabatnya, Muhammad dan pengikutnya, orangnya itu keras-keras, nek beleh yo beleh tenan. Nah gitu ya, tegas gitu. Kan sering terjadi itu antara bapak dan anak bertemu dalam pertempuran. Jenengan bisa bayangkan nggak, bapak dan anak ketemu dalam pertempuran, masing-masing membawa pedang. Kan seperti apa kejadiannya?
Salah satu di antara kisahnya adalah pernyataan Abdurrahman bin Abi Bakr ketika Abdurrahman belum masuk Islam dan Abu Bakar sudah masuk Islam lebih dahulu, berada dalam satu pertempuran. Kemudian Abdurrahman ini selalu menghindar ketemu ayah kandungnya. Kalau ada ayahnya di sana, dia jerumpet ke sini. Begitu selanjutnya. Kemudian ketika sudah Islam, Abdurrahman bin Abi Bakrin ini bercerita kepada ayahnya, "Wahai bapak, sebetulnya waktu ada pertempuran itu saya sering ketemu, tapi saya selalu menghindar. Nggak sip, nek kepethuk nggak sip." Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? "Saya tidak melihatmu. Kalau melihatmu, tak penggal juga lehermu." Ini sikap tegas seperti ini itu menjadi rumor bagi kalangan kaum kafir bahwa Muhammad dan sahabatnya itu orangnya bengis-bengis. Ya. Saya contohkan satu lagi yang terdapat dalam surat Al-Furqan ini juga, asbabun nuzul dari surat Al-Furqan ayat yang ke-27, 28, 29. Asbabun nuzul dari Al-Furqan ayat 27, 28, 29 itu menyebutkan begini. Singkat ceritanya begini, karena asbabun nuzulnya banyak. Ada dua orang kafir, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid dan satu lagi namanya Ubay bin Khalaf. Nah, kebiasaan Uqbah bin Abi Mu'aid dan Ubay bin Khalaf ini teman akrab, ya. Kalau bahasanya Pak Bandi itu bestie, teman akrab banget. Nah, kemudian suatu hari Uqbah bin Abi Mu'aid ini, dan ini memang menjadi kebiasaan, kalau habis pulang dari safar, pulang dari bepergian, itu kemudian datang ke rumah, kemudian membuat jamuan, kemudian mengundang tokoh-tokoh masyarakat saat itu. Itu kebiasaannya. Nih. Nah, kebiasaan ini jenengan mau dibiasakan juga nggak apa-apa. Jadi jenengan kalau misalnya habis dari safar, kemudian bawa macam-macam, kemudian jamaah al-ikhlas diundang, nah itu tidak apa-apa juga, tidak apa-apa juga. Nah itu kemudian diundanglah. Nah, salah satu di antara yang ditokohkan saat itu kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena punya gelar Al-Amin kan. Nah, kemudian jamuan sudah dihidangkan. Salah satu di antara tokoh itu Rasul sudah datang. Kemudian sudah dihidangkan begini nih, sudah siap dihidangkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan saya tidak tahu panjenengan sekalian berani nggak bersikap seperti Rasul ini. Rasul bilang begini, "Wahai Uqbah bin Abi Mu'aid, saya tidak akan makan jamuan ini sampai kamu bersyahadat." Ya. Saya tidak mau makan ini jamuan sing enak-enak kabeh iki. Saya tidak mau makan satu pun enggak. Sampai kamu ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jenengan kalau diundang orang Nasrani berani ngomong gitu kan? Ya enggak, jenengan bukan Rasul. Maksud saya ketegasan Rasul itu loh. Rasul itu berani tegas seperti itu. Ya, berani tegas. Nah, bagi Uqbah itu malunya bukan kebayang. Kalau sampai salah satu di antara tokoh yang diundang itu tidak mau menghadiri, tidak mau menikmati jamuannya itu, maka kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid itu mengatakan, ini bukan ucapan Uqbah, ucapan saya. Oke deh kalau begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesudah itu di hadapan para tamu-tamu yang lain itu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kersodahar mau mencicipi makan jamuannya itu. Bisa ditangkap cerita ini? Nah, tadi bestinya Uqbah bin Abi Mu'aid siapa namanya? Siapa namanya tadi? Gak apa-apa. Meskipun baru 2 menit lali ya ora apa-apa. Yaitu Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay bin Khalaf itu sedang tidak ada di situ, sedang di tempat yang lain. Nah, ketika kemudian datang, kemudian Ubay bin Khalaf itu dikasih cerita sama yang lainnya. Hei, Bang, kamu tahu nggak? Uqbah itu, bestimu itu sudah bersyahadat loh sekarang. Sudah mengakui, sudah menyatu dengan Muhammad dan konco-konconya. Oh, ya Ubay bin Khalaf tentunya sangat marah kan. Kalau bahasa kitanya, piye gitu ya. Apa? Kemudian Ubay bin Khalaf itu berkata, menemui Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian berkata, ucapannya begini, ya Uqbah sobata, ya Uqbah sobata. Sobata itu nyuwun pangapunten kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa kita, ini mohon maaf, ini karena saya menerjemahkan saja, itu artinya bego lu, tolol lu, dan konco-konconya lagi apalagi selain itu. Ada bego, ada tolol, ada pokoknya konco-konconya itu keluar semua, itu arti sobata. Kemudian kata Uqbah, wallahi ma sobatu, tidaklah demikian saya tuh, saya tidak seperti itu, saya tidak sebagaimana engkau katakan. Tidak percaya. Begini loh ceritanya. Sampean tahu sendiri bahwa saya itu setiap kali dari bepergian mengundang para tokoh-tokoh untuk saya jamu bersama-sama. Nah, salah satunya kan Muhammad yang saya undang. Muhammad itu gak mau makan hidanganku kalau saya tidak mengucapkan syahadat. Ya, saya mengucapkan syahadat kan demi Muhammad supaya makan. Karena kalau saya nggak makan, muka saya mau taruh di mana? Malu saya. Apa kata dunia? Nah, jamaah yarhamukumullah. Kemudian Ubay bin Khalaf tadi bilang begini, tidak bisa. Mulai saat ini wajahmu haram bertemu saya. Mulai hari ini kita sudah tidak besti lagi.
Pokoknya kita sudah tidak berteman lagi. Kemudian Uqbah berkata, jangan begitu, jangan tinggalkan aku. Ya, jadi kemudian si Ubay bin Khalaf itu mengatakan begini saja. Kita akan kembali kepada bersahabat. Kembali bersahabat seperti biasanya, tapi ada syaratnya. Kalau kamu bisa memenuhi syarat ini, maka kamu menjadi sahabat saya lagi. Kalau tidak, maka nggak bisa. Apa syaratnya? Oke, saya kerjakan syarat itu. 1, kamu harus datangi Muhammad, kemudian ludahi mukanya. Datangi Muhammad, kamu ludahi mukanya. Berat nggak itu? Kamu datangi Muhammad, pegang tengkuknya, injak kalau perlu tengkuknya itu, supaya mukanya, kepalanya itu nunduk ke tanah. Yang ketiga, kamu ambil jeruan binatang. Kamu ambil jeruan binatang, nanti kalungkan di lehernya. Ini kalau jeruan binatang, itu kalau orang-orang sana, itu termasuk barang-barang yang hina, Bapak Ibu. Kalau di sini enggak, jadi soto. Jadi soto. Di sana menjadi barang yang hina. Jadi kalau sampai dilemparkan ke tubuh, itu merupakan kehinaan yang luar biasa. Akhirnya syarat itu dikerjakan oleh Uqbah. Dia meludahi muka Nabi Muhammad SAW dan selanjutnya itu. Nah, jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi begini. Illa alqaka kharijan min Makkah ala alqaka kharij wa ma alqaka kharijan min Makkah illa alautu unuqaka bisayf. Tidaklah engkau aku temui suatu saat nanti keluar dari Mekah ini, kecuali aku akan kalungkan di lehermu pedang. Nah, seperti itu ucapan Rasulullah SAW kepada siapa tadi? Nah, kepada Uqbah. Sekarang kelingan ya. Nah, kepada Uqbah. Nah, singkat ceritanya, kemudian Uqbah akhirnya terbunuh di perang Badar. Ya, kemudian Ubay bin Khalaf terbunuh di perang Uhud dalam kondisi kafir. Maka kemudian surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa keakraban seseorang yang kemudian meninggalkan kebenaran karena keakraban seseorang, belani teman meninggalkan kebenaran, itu akan menyesal di kemudian hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya bunyinya yauma ya'adud dzalimu ala yadaihi, surat Al-Furqan ayat 27. Ya laitani ittaqadtu ma'ar rasul sabila. Duhai sekiranya dulu saya tidak berteman lagi kepada Ubay bin Khalaf, tapi saya berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak seperti ini jadinya. Ya, yang saya garis bawahi adalah ketegasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu contoh kasus. Nah, karena rumornya di orang-orang kafir itu bahwa Muhammad dan sahabatnya itu tegas-tegas, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 63 ini, wa ibadur rahman. Apa artinya ibadur rahman? Ar-Rahman artinya apa?
kasih yang kemudian sekarang sementara ini di tengah kita bersama seolah-olah kasih itu adalah bahasanya Nasrani. Ya, sama sekali tidak. Itu bahasa Al-Quranul Karim, bukan bahasanya orang-orang Nasrani. Jadi Ibadur Rahman artinya adalah hamba-hambanya Zat yang maha kasih. Artinya apa? Artinya dalam kondisi memang di satu sisi harus tegas bersikap, tapi di sisi yang lain punya sifat-sifat yang istimewa. Begitu jamaah sekalian. Bisa dipahami kenapa di dalam ayat ini disebut sebagai Ibadur Rahman, bukan Ibadullah. Ya. Nah, jadi Ibadur Rahman ini kemudian mempunyai karakter, mempunyai sifat, mempunyai ciri-ciri. Kemarin sudah kita bahas satu, yaitu satu adalah tawadhu. Nah, punya karakter yang namanya tawadhu. Dan tawadhu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan buatan supe. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, ciri-ciri Ibadur Rahman ini yang dimaksud dengan yamsuna 'alal ardi haunan. Jadi ini penjelasan dari yamsuna 'alal ardi haunan. Kalau terjemah di dalam terjemah Al-Quran adalah mereka berjalan di muka bumi ini haunan, penuh dengan ketawaduan. Nah, jadi yang kedua adalah berjalan di muka bumi dengan sakinah. Jadi yang pertama adalah tawadhu, yang kedua adalah sakinah. Nah, jamaah sekalian, saya yakin jamaah sekalian sudah terbiasa, sudah mendengar dan sudah didoakan oleh saudara-saudara yang lainnya, yaitu dengan kalimat semoga menjadi keluarga yang sakinah. Kecuali Mas Fian belum dapat doa. Kita mau berdoa untuk Mas Fian kapan? Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Ya. Jamaah yarhamukumullah. Karena ini sudah biasa diucapkan, maka saya ingin jamaah sekalian mengingat kembali arti sakinah. Jadi, apa artinya sakinah? Pernah didoakan kan? Nah, ya, sakinah apa? Tenang. Ya, tenang. Ya. Jamaah sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluarganya sakinah nggak? Sakinah. Punya masalah nggak? Punya. Masalahnya banyak nggak? Ada yang ruwet nggak? Ada yang ruwet. Salah satu keruwetan keluarga Nabi itu adalah istri-istrinya itu pengen dibelikan cincin, itu kan termasuk ruwet ya. Kemudian saya lupa namanya, ada istrinya yang pernah ngambek, ya, ngambek, berarti kan bermasalah. Nah, jadi maka sakinah itu saya sering terjemahkan menghadapi masalah tanpa masalah. Maksudnya adalah menghadapi masalah tapi tidak menimbulkan masalah kepada Allah.
Kan ada orang yang menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyelesaian masalahnya tidak bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jalannya benar. Begitu. Nah, ini maksudnya adalah yamsun. Yamsun artinya berjalan di muka bumi. Jadi kalau kita berjalan, mau berjalan jalan kaki, mau berjalan naik kendaraan, mau kendaraan apa saja, itu tidak menimbulkan masalah. Kalau memang mau belok kanan, yosennya yang kanan, itu namanya tidak menimbulkan masalah. Kalau memang mau belok kiri, ngesen lampu kiri, itu namanya tidak menimbulkan masalah. Jenengan pernah menimbulkan masalah? Gitu ya. Jadi itu namanya ciri-ciri hamba Allah yang maha rahmat. Kalau di jalan tidak menimbulkan masalah. Mana yang jenengan lebih perhatikan dan lebih utama untuk disingkirkan? Apabila ada di jalan, ada batu, dan ada kertas berwarna merah. Mana yang lebih utama disingkirkan? Batu atau kertas merah? Kertas merah itu kalau tidak disingkir nggak masalah, karena ketelindes apa-apa. Tapi kalau batu kan bermasalah. Nah itu kita berjalan itu menyelesaikan masalah. Ya, jangan berusaha, kita jangan membuat kagok di belakangnya. Ya, itu namanya sakinah namanya. Begitu. Kemudian menyelesaikan masalah artinya adalah kalau memang ada rintangan-rintangan kita singkirkan. Itu namanya menyelesaikan masalah. Jenengan pernah nyun pangapunten, jenengan pernah di dalam mobil, kemudian di dalam mobil itu depannya ada entah bagaimana, entah lampu merah, entah apa, kemudian jenengan merasa terganggu, kemudian ngomel-ngomel di dalam mobil. Pernah nggak? Piye to? Ngarep ki le mlaku kepiye to? Nah, pernah gitu nggak? Pernah. Terus ucapan itu didengar oleh yang bersangkutan nggak? Jadi manfaatnya apa itu? Nah, ya. Jadi kalau memang depannya itu mohon maaf misalnya membuat macet misalnya, caranya kita turun kemudian kita atur. Itu namanya menyelesaikan masalah. Ya. Demikian jamaah sekalian, sakinah ya, bisa difahami. Ya. Kemudian yang ketiga, sifat ibadur rahman itu adalah al-hilmu. Al-hilmu ini sejalan, semakna dengan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah Halim. Dialah Allah zat yang maha Al-Halim. Ya. Teman-teman sekalian, ada yang tahu artinya Al-Halim? Sifat Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Halim. Saya mau nyoba saya carikan ayat yang ada kalimat Al-Halimnya. Jamaah yarhamukumullah, kalimat
Halim ini banyak sekali ayat-ayatnya yang menyebutkan yang menyatakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya kutipkan salah satu di antaranya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 225. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Ya. Jadi Halim adalah dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tidak cepat marah. Ya. Halim itu adalah dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak cepat marah. Itu namanya Halim. Maka kalau sifatnya hamba Allah yang Maha Rahman, atau artinya ada maksudnya Al-Hilmu, itu artinya adalah hamba Allah yang Maha Rahman itu tidak cepat marah. Ya. Salah satu di antara wujud ayatnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membalas terhadap sumpah-sumpah kalian apabila sumpah-sumpah itu sifatnya hanya sumpah kebiasaan, ya, hanya sumpah kebiasaan, bukan sumpah yang tertancap di dalam hati. Misalnya kalau orang-orang Arab sering mengatakan wallahi, wallahi, sebentar-sebentar wallahi. Sebetulnya lafaz wallahi itu kan sumpah, tapi karena itu menjadi kebiasaan sehari-hari, maka tidak masuk dalam kategori sumpah. Begitu. Jadi dimaafkan, ya, dimaafkan. Kalau istilah di dalam keseharian kita, tentu saya awali wallahu a'lam bishawab. Misalnya, demi dirimu aku datang. Ya, nah kalimat demi dirimu itu kan merupakan sumpah. Tapi karena ini sumpah yang menjadi kebiasaan di bahasa kita, ya tidak masalah. Seperti itu, al-hilmu namanya. Ya. Maka saya mengajak kepada kita bersama untuk bisa tidak cepat marah. Berarti kalau marahnya nggak cepat boleh ya? Kan ya nggak boleh cepat marah. Ya. Gimana Pak Mo? Kalau marahnya nggak cepat boleh ya? Ya. Jadi maksudnya demikian. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita ini marah, kita telusuri dulu, ya. Kita telusuri dulu sebabnya apa orang itu berbuat demikian. Maka kalau memang dia tidak tahu, kita kasih tahu. Itu maksudnya tidak cepat marah itu seperti itu. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa difahami. Ada yang mau disampaikan dulu, kita persilahkan. Kalau tidak, kita lanjutkan. Ya, cukup. Sudah isya, Pak? Ya, jamaah sekalian. Jadi sifat ibadur rahman ini yang yamsuna alal ardi haunan ini banyak ya. Kalau di catatan saya itu ada 12, banyak sekali. Saya tidak jelaskan semuanya,
Saya sebutkan semuanya saja tapi tidak saya jelaskan satu-satu. Yang pertama sudah, yaitu tawadhu. Yang kedua adalah al-hilmu, yaitu tidak cepat marah. Kemudian yang ketiga adalah dia melaksanakan sholat tahajud. Ini sedikit saya jelaskan, jamaah sekalian, kenapa tahajud menjadi bagian daripada sifat ibadur rahman. Itu karena tahajud itu jauh dari riya, ya, jauh dari riya. Maka kalau misalnya kita tidak atau belum bisa menjalankan tahajud, itu kita laksanakan, kita biasakan sholat sunnah rawatib di rumah. Itu berlatih untuk tidak riya, ya, berlatih untuk tidak riya. Maka ya mudah-mudahan sih terlepas dari riya. Ada sebagian kita yang kalau sholat tahajud pengennya di masjid, ya, datang ke masjid jam 3 pagi, kemudian sholat tahajud. Itu ada kekhawatiran, ya, ada kekhawatiran itu kemudian timbul riya. Kemudian yang keempat adalah al-khauf. Al-khauf itu artinya adalah selalu faham akan ancaman Allah atas perbuatan yang dikerjakan. Selalu faham atas ancaman Allah. Jadi konsekuensinya adalah kalau kita nggak baca Quran, nanti efeknya begini. Kalau saya tidak sholat, efeknya begini. Kalau saya berzina, efeknya begini. Kalau saya ghibah, efeknya begini. Konsekuensinya begini. Itu namanya khauf namanya. Jadi kita memahami hal-hal yang diancamkan oleh Allah atas perbuatan kita. Khauf itu takut akan ancaman. Banyak orang yang ghibah itu banyak karena nggak tahu ancamannya. Sebetulnya kalau tahu ancamannya, dia berat sekali untuk ghibah. Ya, begitu. Kemudian misalnya lagi hutang tidak tertulis. Hutang tidak tertulis itu merupakan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya 2 hari yang lalu itu ada seseorang yang menyampaikan terkait dengan hutang. Jadi hutangnya itu bulat banget pokoknya. Muter-muter. Yang ini hutang ke sini, kemudian dikasihkan sama putranya. Hutangnya itu dikasihkan sama putranya. Kemudian putranya ini punya adik. Kemudian yang ibunya ini sudah membayar hutang ke sini, ke yang dipinjam itu sudah bayar hutang. Kemudian karena yang adiknya itu kebiasaan berhutang dan tidak dibayar, maka kemudian adiknya bilang, "Mas, sampean ini punya utang loh ke si fulan, bayar." Akhirnya dipaksa-paksa untuk membayar. Nah, kemudian yang adiknya tadi bilang ke sini, "Nanti kalau sudah dibayar, kasihkan saya ya." Nah, jadi bulut-bulut gitu. Jadi, maka kemudian harus diselesaikan nih caranya seperti apa supaya selesai, supaya tetap sakinah, supaya pembelajaran juga nyampe. Seperti itu. Itu namanya khauf namanya, ya. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Di antaranya misalnya menutup aurat itu. Ya. Kemudian yang kelima ada tarkul israf wal iktar. Tarkul israf itu artinya meninggalkan berlebihan. Berlebihan. Ya, berlebihan bisa banyak sekali, bisa berlebihan makan, ya, bisa berlebihan pakaian dan masih banyak lagi ya. Berlebihan tidur ya.
Saya sebutkan lebih singkat. Yang keenam adalah al-bu'du anis syirki, yaitu selalu menjauh dari perbuatan syirik. Ini ada doanya tersendiri, menjauh dari syirik ini. Kemudian yang ketujuh adalah istinabul qatli. Istinabul qatli itu artinya berusaha untuk tidak melukai atau membunuh sesama kaum muslimin. Kemudian yang kedelapan adalah an-nazahah anizina, dia berusaha untuk bersih dari perbuatan zina. Yang kesembilan adalah at-taubah, bertaubat. Yang kesepuluh adalah tajannubul kadbi, yaitu menjauhi dusta, ya, menjauhi dusta. Kemudian yang ke-11 adalah waqabulul mawaid, dia bersedia untuk menerima nasihat, bersedia untuk menerima nasihat. Kemudian yang ke-12 adalah al-ibtihal inallahi ta'ala, dia kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak selalu mengandalkan kebisaan dan kemampuannya. Biarpun kita mampu melaksanakan, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ciri-ciri ibadur rahman. Sementara itu dulu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insya Allah kita nanti lanjutkan kembali ciri yang kedua yang ada di surat Al-Furqan ini, yaitu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mohon maaf hilaf dan salah saya. Sampai sini apa yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.